Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat bersilaturahim, beribadah bersama di masjid kita yang mulia ini. Mudah-mudahan kegiatan pengajian kita pada malam ini mendatangkan rahmat dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang yang akan kita pergunakan untuk meningkatkan amal ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pengajian niki yang ingin menyampaikan satu riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana termaktub dalam kitab Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad, tulisan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ah, barang siapa yang keluar dari dhullil ma'siyah, hinanya kemaksiatan, menuju kepada izzit ta'ah, mulianya ketaatan. Nah, jadi kemaksiatan itu jelas dikatakan dalam agama dengan sifat hina. Hinanya kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu, kedurhakaan itu, kejahatan-kejahatan itu adalah kehinaan. Dan siapa yang melakukannya, maka dia terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terhina di tengah-tengah kaumnya, warga masyarakatnya. Sebaliknya, ketaatan itu dikatakan dengan mulia. Sifatnya mulia. Maka siapa yang melakukan amal ibadah, siapa yang melakukan amal-amal kebaikan, jadi ibadah ini kita maknai hubungan kita dengan Allah. Kebaikan-kebaikan ini hubungan kita dengan manusia, itu bagian dari ketaatan. Nah, siapa yang melakukan semua itu, maka dia menjadi mulia. Mulia di sisi Allah, mulia di tengah-tengah kaumnya atau warga masyarakatnya. Tidak ada warga masyarakat yang memberikan penghargaan kepada pelaku kemaksiatan. Dan tidak ada warga masyarakat yang memberikan penghinaan kepada orang-orang yang taat. Nah, niki Nurani sudah yang berkata, otomatis atente niki akan memberi sifat kepada orang-orang yang suka bermaksiat, ya, dengan kehinaan. Dan otomatis atente niki akan memberikan sifat kepada orang-orang soleh, orang-orang yang taat dengan kemuliaan. Dan kita hormat kepadanya. Dan kita diminta untuk keluar. Tiang pelunggu dan niki te endeng isi. Nabi ente ante tesugul.
sugul keluar dari kemaksiatan yang hina menuju kepada ketaatan yang mendatangkan kemuliaan. Segera kita keluar dari kehinaan dunia dan akhirat menuju kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Caranya berhenti melakukan maksiat, banyak-banyak melakukan taat atau ketaatan. Dan ini tidak gratis, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Nah, barang siapa yang keluar dari hinanya kemaksiatan menuju kepada mulianya ketaatan, ada 3 keutamaan yang akan diberikan. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia kaya walaupun tidak punya harta benda yang banyak. Karena kayanya itu adalah di dalam hati. Dan yang menjadi perhatiannya itu bukan kemaslahatan dunia, tetapi kemaslahatan akhirat. Yang penting dia kaya di akhirat, tidak apa-apa miskin di dunia. Ya. Aghnahullahu ta'ala min ghairi mal. Allah bikin dia kaya tanpa harta benda. Dan ini sudah kelihatan. Orang-orang yang soleh, ya, kaya dia, padahal tidak punya harta benda. Berapa banyak orang-orang soleh di antara kita misalnya, tidak punya pekerjaan yang tetap, tidak punya pemasukan yang rutin, tapi beliau tetap sehat, beliau tetap bisa berkegiatan. Bahkan ada di antara beliau-beliau yang taat itu berangkat umrohnya lebih sering dari kita. Siapa yang memberangkatkannya? Dia kan tidak punya harta. Allah yang mengetuk pintu hati hamba-hambanya yang memiliki kelebihan. Ya. Jadi orang-orang yang keluar dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan itu akan dibikin kaya oleh Allah walaupun tidak punya harta benda. Ada yang akan diketuk hatinya, datang untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Ya. Banyak orang pergi berhaji, padahal dia tidak punya harta benda. Sementara yang membanting tulang, menghabiskan waktu pagi, siang, malam, belum juga mendapatkan kesempatan itu. Nah, makanya apalagi kalau kita yang bekerja dari pagi sampai sore, lalu kita masuk ke wilayah taat, keluar dari maksiat, berhenti maksiat-maksiat itu. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ya. Kita juga masih bisa mendapatkan hasil dari jerih payah kita. Ya. Itu orang-orang soleh kita ya diam-diam saja di rumah. Ya. Ngajar ngaji apa itu. Tiba-tiba datang seseorang, ya, lengkap kebutuhannya. Bahkan ada yang datang, lungguh dan nanti berangkat umroh. Dari mana itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang bermaksiat, lalu dengan kemaksiatannya itu dia memiliki harta benda, itu adalah harta benda yang tidak berkah. Bahkan itu bisa menjadi penggiringnya menuju kepada kebahayaan. Harta benda yang tidak berkah itu berbahaya, akan mendatangkan hal-hal negatif bagi yang memilikinya.
Kapan harta benda itu tidak berkah? Ya kalau mendapatkannya itu dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya. Karena tidak mungkinlah Allah akan memberikan harta benda yang berkah kepada orang-orang yang bermaksiat. Sebagaimana ita-ita niki tidak mungkin dengan jahat tebiang endem. Dengan jahat dekut terbentu. Ya. Apalagi orang-orang itu jahat kepada kita. Sulit untuk kita memberikan sesuatu bantuan kepadanya. Allah juga begitu. Ya. Walaupun kelihatannya Allah memberikan harta kepada orang yang bermaksiat, maka itu tidak akan menjadi kenikmatan. Bahkan bisa menjadi satu kebahayaan baginya. Ya. Nah, coba lihat misalnya segera mantu-mantu film, ya. Film India misalnya. Ya. Ada di situ dua orang A dan B bertengkar, bermusuhan. Kan tidak mungkin A itu memberikan sesuatu kepada B, orang itu musuhnya. Tidak mungkin si B itu memberikan sesuatu kepada si A, itu musuhnya. Tapi tiba-tiba datang si A membawa mobil, dipinjamkan kepada si B, padahal itu musuhnya. Kebetulan si B itu butuh mobil. Ini saya bawakan mobil, pakai aja mobil ini, padahal dia bermusuhan. Ternyata A niki meminjamkan mobil kepada si B bukan supaya si B itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan. Tapi A memberikan kepada si B mobil itu, karena itu musuhnya, agar si B itu mendapatkan kecelakaan. Caranya bagaimana? Ya remnya diblong, ya, dirusak dulu mesinnya. Akhirnya si B itu menjadi celaka. Karena tidak mungkinlah si A yang bermusuhan dengan si B itu akan memberikan sesuatu yang menyenangkan si B itu. Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepada pelaku-pelaku kemaksiatan dengan tujuan agar pelaku kemaksiatan itu senang dan gembira. Iya, senang dan gembira pada awalnya, tapi ujung-ujungnya akan menjadi malapetaka baginya. Niki yang pertama fadilahnya. Yang kedua, orang yang keluar dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan menguatkannya walaupun dia tidak punya pasukan, tidak punya tentara. Ya. Tentaranya itu adalah malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita lihat. Ya. Dikuatkan oleh Allah orang-orang yang taat itu walaupun dia tidak punya pasukan, tidak punya pengawal, tidak punya tentara. Tetapi sebaliknya orang yang maksiat itu tidak dikuatkan oleh Allah. Itu ada satu presiden lah. Malah pengawalnya itu bukan membelanya, pengawal itu yang menembaknya. Ya. Jadi kalau orang yang taat, dia akan diberikan keamanan karena Allah akan menguatkannya. Kemudian yang ketiga, wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Allah akan memuliakannya. Walaupun tidak ada kelompok-kelompok yang memberikan dukungan kepadanya. Dia tetap mulia. Walaupun tidak ada orang-orang yang tampil untuk memuliakannya. Karena Allah yang memuliakan dirinya. Ya. Jadi tidak ada ruginya, jamaah sekalian. Sila tiang ngiring. Kita raih kemuliaan ini supaya kita kaya walaupun tidak punya harta yang banyak, supaya kita kuat walaupun tidak punya tentara, supaya kita mulia
walaupun tidak ada pendukung-pendukung kita. Caranya stop kemaksiatan. Wah tahu teh nepisi maksiat niki. Masuk ke wilayah ketaatan. Alhamdulillah, tiang pelungguh berkumpul di tempat ini bagian daripada kita masuk ke dalam ketaatan. Ya, kita bersyukur. Karena niki kita masuk le ruang ketaatan. Wilayah ketaatan tahu teh niki. Maka mudah-mudahan ketaatan kita pada malam ini akan mendatangkan keutamaan. Allah akan membuat kita kaya tanpa harta yang banyak. Allah akan menguatkan kita tanpa tentara. Allah akan memuliakan kita tanpa kelompok-kelompok yang mendukung kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Dek narak rugin teh berhenti bermaksiat. Nah, ini wah keuntungan yang kita dapatkan. Sebaliknya, dek narak untung teh terus doang bermaksiat niki. Tidak ada untungnya. Di mata Allah kita hina, di mata manusia juga kita hina. Ya. Waruya dan diriwayatkan annahu alaihi salam bahwasanya Nabi alaihi salam kharaja zata yaum pernah keluar di suatu hari ala ashabihi bertemu sahabat-sahabatnya faqal lalu Nabi niki bersabda tiba sahabat-sahabatnya kaifa asbahtum ngumbe kabar pelungguh de di pagi hari ini nepi kabar. Sahabat-sahabat menjawab, faqalu asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah, kabar kami di pagi ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya. Bangga dengan keimanan. Pagi ini kabar kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman masih bersemayam di dalam dada kami. Nah, Nabi kita bertanya lagi, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda keimananmu? Nah, coba beritahu saya. Jangan mengaku-ngaku beriman. Apa coba tanda-tanda keimanan yang kamu miliki sekarang? Beritahu saya, kata Nabi. Mereka menjawab, para sahabat Nabi ini menjawab, nasbiru 'alal bala. Kami bersabar atas musibah-musibah dan bala bencana. Kenapa mereka sabar? Karena yakin musibah, bala bencana yang menakdirkannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan musibah bala bencana itu ditakdirkan kepada seseorang bukan karena Allah tidak suka, bukan karena Allah mau menyiksa, tapi untuk menaikkan derajat dan kemuliaan daripada hamba-hambanya yang tertimpa musibah atau bala bencana. Itu keimanannya. Itu keyakinannya. Ya. Jadi bukan beriman tanpa tanda. Berarti amun tiang pelungguh dan niki masih tidak sabar ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan bala bencana, iman kita masih tipis. Padahal musibah bala bencana itu Allah yang memutuskannya, Allah yang menakdirkannya, dan bukan tanpa hikmah. Ada hikmahnya banyak, yaitu kebaikan-kebaikan untuk kita. Ya. Kan sering tiang sampaikan la yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Orang muslim itu kalau tertimpa kecapean, kelelahan, keresahan, kesedihan, tertimpa oleh rasa sakit, sampai pun rasa sakit karena sepotong duri yang menusuk kakinya, hikmahnya itu digugurkan sebagian daripada dosa-dosa kesalahannya. Ini harus diyakini, ini tanda kekuatan iman. Nah, pelungguh dah sebagai
pekerja lek kebun bangket, mungkin tertusuk duri di situ. Atau yang mencari ikan lek pinggir-pinggir sungai, mungkin ada pecahan kaca yang diinjak. Atau sebagai tukang, mungkin ada paku yang menusuk kakinya. Tunjukkan pengetahuan kita, ini akan menggugurkan. Duri menusuk kaki saya, pecahan kaca melukai kaki saya, paku menusuk kaki saya. Ini jalan Allah untuk menggugurkan sebagian dari dosa-dosa saya. Selesai. Itulah iman. Ya. Itu tanda iman yang pertama yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kepada Nabi kita. Yang kedua, wa nashkuru 'alal raha. Kami bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Ya. Mendapatkan keberuntungan, bersyukur, mendapatkan kesehatan, bersyukur, mendapatkan keamanan, kedamaian, bersyukur. Ya. Artinya bersyukur ini bertambah gairah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena semua kenikmatan itu datangnya dari Allah. Ini nenek doang itu kenikmatan yang bermacam-macam ini. Sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu munarak bentu itu. Ya Allah, saking terima kasih bentune si sopok dengan muncul keinginan arah itu berdua kebun puntik misalnya, puntik niki masak, iya doang angen-angen tesim bentu itu no. Rapetang diri ketok. Ya, lalu kita berikan apa yang bisa kita berikan sebagai rasa terima kasih kita. Ngenomes yang kunta bersyukur kepada Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang tiang pelungguh punya datangnya dari Allah. Tanda bersyukur kita, dekatkan diri kepada Allah. Moga kunta dekatkan diri kepada Allah, marak sini beribadah, berzikir, baca ayat-ayatnya yaitu Al-Qur'an. Ya. Bahkan ada satu riwayat, ya, taqarrab ilallahi fir raha, ya, dekatkan dirimu kepada Allah, ya, ketika berada dalam kemakmuran, ketika berada dalam kenikmatan. Nanti Allah akan mendekatkan dirimu ketika kamu sedang kesulitan. Ya. Kan kita punya kenikmatan, kita punya keberuntungan ini tidak selamanya. Kadang mau itu kesulitan, mau itu kerugian. Nah, ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan keberuntungan, kita dekatkan diri kepada Allah. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan kerugian, di situ Allah mendekatkan dirinya kepada kita, diberikan kita jalan keluar. Jadi tidak terlupa nenek, pas kita ini berjaya, pas kita ini kejangkan mendapatkan banyak keberuntungan-keberuntungan. Ini iluek dengan lupa. Nah, kita tidak boleh lupa. Ya. Antik nerapetin itu si nenek, pasti mendapatkan kesulitan atau kerugian-kerugian. Ya. Kalau dalam ungkapan yang lebih lengkap itu kan, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Itu. Ya, dekatkan dirimu kepada Allah ketika mendapatkan keberuntungan. Kalau kamu mendapatkan kerugian, Allah yang dekat kepadamu. Dekatkan dirimu kepada Allah ketika sedang sehat. Ketika sakit nanti, Allah yang mendekatkan dirinya kepadamu. Ya. Dekatkan dirimu kepada Allah ketika sedang sukses.
Ketika sedang gagal, Allah yang mendekatkan dirinya kepadamu. Impas ya. Tidak mentang-mentang terjaya, mentang-mentang arak tadah lalu kita lupa kepada Allah. Kemudian tanda yang ketiga, wa nardha bil qada. Kita reda dengan ketentuan atau takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nepi juga pendayat ya. Kita harus ingatkan diri Allah yang menakdirkannya. Nah, jadi yang tiga ini tanda keimanan yang disebutkan. Apa tanda keimananmu wahai sahabat, kata Nabi? Kami bersabar kalau dapat musibah. Kami bersyukur kalau dapat keberuntungan. Kami reda dengan ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu Nabi kita bersabda, antumul mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah. Demi Allah yang memiliki Ka'bah, kalian semua ini adalah orang-orang mukmin yang hak, orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Jadi mari kita buktikan keimanan kita yang sesungguhnya. Amun temau musibah, sabar. Nenek lengan. Amun temau keberuntungan, syukur. Nenek lengan. Keberuntungan niki. Amun nepi juga takdir-takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah, kita harus reda menerima. Ya. Ajari dalam satu hadis, utlubul hawaij bi'izzatil anfus fa innal umur tajri bil maqadir. Gapai cita-citamu, cari hajat kebutuhanmu dengan tetap menjaga kesucian jiwa, karena semua perkara berjalan di atas takdirnya. Ya. Takdir itu selalu menemukan jalannya. Arak doang jalannya sehingga terwujudlah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Ya. Nah, satu contoh misalnya ketika tiang mau pulang dari Kuala Lumpur, Surabaya, Lombok. Jarak waktu ya nyampe ke Surabaya, kemudian terbang dari Surabaya ke Lombok sangat cukup, lebih dari cukup. Nah, tetapi tiang ditakdirkan untuk harus menginap di Surabaya. Tidak boleh langsung pulang ke Lombok. Itu takdir. Ini peristiwanya sudah terjadi, makanya kita bisa mengatakan begitu. Ada saja jalannya. Supaya tiang diam di Surabaya. Tidak pulang pada hari yang sama. Pertama jalannya, pesawat dari Kuala Lumpur ditunda keberangkatannya. Ya, si teparan delay nih, pesawatnya delay atau tertunda keberangkatannya. Ditunda 1 jam. Yang lihat jam dari Surabaya ke Mataram masih luas, masih memungkinkan kita berangkat. Tenang kita walaupun ditunda. Ya. Begitu nyampe Surabaya, karena takdirnya tiang harus diam di Surabaya. Ada lagi jalan yang kedua. Pemeriksaan imigrasi membutuhkan waktu yang lama, tidak seperti biasanya. Begitu keluar dari pemeriksaan, tiang lihat masih ada waktu untuk terbang ke Lombok. Nah, ada lagi jalan yang ketiga supaya tiang diam di Surabaya. Terminalnya itu beda. Ya. Harus pindah ke terminal 1, terminal dalam negeri. Dan itu kita harus naik kendaraan. Pergi ke counter mesin kendaraan. Berapa ongkos ke terminal 1? 150.000. Kita bayar. Tidak jauh? Tidak. Paling 15 menit. Tidak sampai. Baik. Dikasih mobil, ya Allah. Mobil toa. Mobil toa. Terus supirnya toa, ampun. Mobil ini narak balang leka.
Terus kita minta supir ini gas gama ya kerasan sekecil ndarak balang lagi gas dengan toa. Akhirnya mangkun kelewe no ya leka ya Allah. Itu selalu menemukan jalannya. Tapi begitu nyampe terminal 1 si Gentaning Lombok masih ada waktu. Alhamdulillah. Baru itu terbang ini. Ada jalan berikutnya. Sinulang tiang jauh troli tahu barang niki. Padahal dia biasa le terminal. Peleh tiba jauh itu muter-muter keliru. Membutuhkan waktu. Nah itu sudah jalan yang terakhir. Bilin itu si pesawat. Takdir selalu menemukan jalannya. Dan arah atas kuasa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah tiada berdaya. Makanya harus kita reda dengan takdir Allah. Apakah tiang akan marah karena ditinggal oleh pesawat? Untuk apa marah? Lelah-lelahin diri, tetap dong pesawat terbang, tebu benulakang pesawat. Ya, lebih baik tidak usah marah. Rombok-rombok beban, rombok-rombok penyakit. Sudah, diam saja di Surabaya. Lalu kita ingatkan diri kita, inilah bagian dari takdir Allah. Fa innal umur tajri bil maqadir. Karena semua urusan, semua perkara terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Selesai, aman, nyaman. Induk Surabaya kan ngeno. Ya. Nah, jadi kita buktikan keimanan kita. Ya. Kita ini pasti mendapatkan musibah-musibah, maka kita harus menerimanya dengan sabar. Ya. Karena tiba-tiba ngamuk ngisi tetap dong terjadi musibah ini. Ya. Bahkan jamaah sekalian, mulai dalam Al-Qur'an kan sebutnya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Kami uji kalian dengan kerugian dan keberuntungan. Kami uji kalian dengan kemiskinan dan kekayaan. Kami uji kalian dengan sakit dan kesehatan. Ternyata dengan miskin saja yang menerima ujian. Dengan kaya juga sedang menerima ujian dengan kekayaannya. Dengan sakit doang sih sedang menerima ujian. Itu si sehat-sehat sedang diuji dengan sehat. Kadun tepe kesehatan ini. Ya. Kalau kesehatan ini kadun bermaksiat, maka kita rugi dengan kesehatan ini. Si sakit-sakit kan tepulek balik. Aman dek narak kemaksiatan gawe nih. Ya. Akamun tetap pulek balik tindo. Aman itu dengan dosa. Tidak ada ucapan yang kotor yang kita keluarkan dari mulut kita. Tidak ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Sementara yang kesana kemari kadang-kadang tergoda. Banyak ucapan yang kotor dikeluarkan dari mulutnya, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dia lakukan. Selalu ada hikmahnya. Bahkan ada satu riwayat menunjukkan lebih banyak orang yang gagal diuji dengan kekayaan dibanding kemiskinan. Lebih banyak orang yang gagal diuji dengan kesehatan dibanding dengan kesakitannya. Apa riwayatnya? Niki. Ini riwayat Imam Bukhari niki. Jadi inna salasatan min bani Israel ngene Nabi ada 3 orang dari Bani Israel. Abrasa wa aqra'a wa a'ma. Ditimpa, diuji dengan penyakit. Yang pertama dia abros, penyakit kusta. Yang kedua dia aqra', dia botak. Nah, penyakit botak. Yang ketiga dia a'ma, dia buta.
Diuji dengan penyakit ini. Lalu model ujian Allah dengan penyakitnya itu dikirimkan malaikat kepada masing-masing dari yang penyakit kusta, penyakit botak, dan yang buta itu. Pertama datanglah kepada yang berpenyakit kusta. Malaikat ini menyerupakan diri sebagai manusia biasa. Apa kata malaikat itu? Ayu syai'in ahabu ilaik. Apa yang paling kau inginkan sekarang? Ya, dengan penyakit kusta. Penyakit kusta ini kan penyakit kulit. Kulitnya ini ya ada masalah yang besar di situ. Menjijikkan. Darat dengan berani rapat. Apa katanya? Oh, sesuatu yang paling saya inginkan sekarang ini launun hasan wa jildun hasan. Warna yang bagus, kulit yang bagus. Dan orang-orang tidak lagi jijik dengan saya. Niki penjawab dengan si penyakit, tertimpa penyakit kusta. Langsung malaikat itu mengusap kulitnya yang terkena penyakit itu. Apa yang terjadi? Warna kulitnya menjadi bagus, ya. Kulitnya juga menjadi sangat bagus, bersih. No terusap kulitnya si bermasalah niki langsung kembali lebih baik dari semula. Sehat. Nah ini, yang semula sakit sekarang sehat. Ingat ujian itu, sakit adalah ujian, sehat juga ujian. Lalu malaikat itu bertanya lagi. Fa ayyul mal ahabu ilaik? Nanengke harta apa yang paling engkau inginkan? Oh, saya ingin diberikan harta onta. Binatang ternak onta. Apa yang terjadi? Diberikanlah dia onta yang sedang hamil. Dan didoakan. Ya. Barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi engkau dengan onta yang sedang hamil ini. Ya Allah, beranak pinak gama onta niki. Luwe jerine. Dan dia dijuluki memiliki lembah onta. Berarti diuji dengan kekayaan. Sebelumnya dengan miskin. Nengkap apa yang terjadi Bahreh? Kan? Wah, kemudian didatangilah yang kedua, yang butak niki. Ketuane si malaikat. Apa yang paling kau inginkan sekarang? Agar tumbuh rambut yang indah di atas kepala saya. Usapnya otaknya si butak. Tumbuh rambut yang menarik. Bajang betul jadi gagah. Ya. Kemudian ketuanya, harta apa yang paling kau inginkan sekarang? Biar itu sempi kan. Diberikanlah dia sapi yang hamil dan didoakan semoga Allah memberkahimu pada sapi ini. Sapi itu beranak pinak, marak lu pejarina, dijuluki dia itu memiliki lembah sapi. Diuji dengan sehat, diuji dengan kaya. Lalu didatangilah yang ketiga, si buta niki. Apa yang engkau inginkan sekarang? Yo, saya ingin Allah mengembalikan penglihatan saya. Oh, sabna muene, celing, celik metana malik. Ya, dan ulek berkacamata. Langsung semua terlihat dengan jelas. Sehat sudah. Ketuanya, lalu harta apa yang paling kau inginkan sekarang? Berikan saya kambing. Diberikanlah dia kambing yang bunting. Didoakan semoga berkah. Ternyata kambing itu beranak pinak luweh banyak jadinya. Sehingga dia dijuluki orang yang memiliki lembah kambing. Nah, sudah, yang sakit jadi sehat, yang miskin jadi kaya. Sekarang diuji dia. Ya, datang lagi malaikat menguji dia. Ambe si sugi, si berdua lembah onta ini. Ya. Datangin ya si malaikat berwujud orang miskin, kan? Apa kata malaikat? Ya.
Malaikat berkata setelah mengucap salam kan, setelah bertatap muka, ana rajulun miskin, tiang niki dengan miskin. Ya. Tiang niki dengan miskin yang qata'at bi ya fi safari. Ya. Saya terputus perjalanan saya. Terputus perjalanan saya, ya. In qata'at bi al-hibalu fi safari. Wahai narak tadah tiang meneruskan perjalanan ini tiang musafir. Fala bulugha li al-yaum illa billahi summa bika. Dia narak sibu nyampe yang tiang tiba kampung halaman tiang kecuali Allah dan engkau. Ya. As'aluka billadzi a'taka al-lawn al-hasan wal jildan hasan wal mala ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Saya minta kepadamu ya demi zat yang telah memberikan engkau warna yang bagus, kulit yang bagus dan harta yang banyak. Bang tiang yang unte arak sikit doang tiang kedua. Ya kan berdua lembah unte. Endangnya sikit. Pengen nimbal al-huquq kasirah mesti luwe tanggung jawab teh. Amun caran tite menarik dengan nunas no lauk tibe. Ya, no lainan tibe, nanti menolak. Mun ini al-huquq kasirah. Hak-hak seharusnya yang penuhi mesti luwe. Pengen malaikat ini terus ya Allah. Saya mengenal engkau. Bukankah dahulu engkau ini berpenyakit kusta dan engkau orang miskin. Lalu Allah menyembuhkan penyakit kustamu dan engkau diberikan kekayaan. Ya. Pengen nimbal innama waristu hadzal mal kabiran an kabir. Ini warisan ini. Itu mau warisan ini. Lupa bahwa Allah yang telah memberikannya. Maka berdoalah malaikat itu. In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau engkau berbohong, maka semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaan yang semula. Malaikat berdoa ini. Miskin saja dia dah tulah. Ya. Didatangilah yang botak ini yang sudah bulunya mantap. Ya. Kemudian punya lembah sapi. Pede ongkatnya. Tiang dengan miskin semeton. Dia tiang beulek tiba kampung halaman tiang. Amun dek de bentu tiang. Bang tiang endang sempiara sikit doang. Masih luar urusan teh sini. Yuk, marak-marak tiang kenal sudah layak sudah buta. Layak sudah niki dengan miskin. Allah menyembuhkanmu, memberikanmu sapi yang banyak. Pede jawaban, temu warisan sini. Maka berdoalah malaikat, jika engkau berbohong, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaan yang semula. Gagal diuji dengan kesehatan, gagal diuji dengan kekayaan. Tidak mau berterima kasih, tidak mau bersedekah. Lalu didatangilah yang buta, yang sekarang sudah sehat, memiliki lembah kambing. Pede bahasanya. Ya. Tiang musafir, miskin, tidak bisa kembali ke kampung halaman. Bantu saya seekor kambing saja. Pengen nimbal. Ya. Dahulu saya ini orang buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatan saya. Dan memberikan saya kambing yang banyak ini. Silahkan pilih berapa kambing yang kau inginkan. Ambil. Dulu saya tidak punya kambing ini. Tiba-tiba Allah memberikannya kepada saya. Ambil sesukamu sesuai dengan kebutuhanmu. Pengen malaikat stop. Tiang sedang menurun, tiang sedang diperintah untuk memberikan ujian. Bukan untuk minta kambing.
ternyata engkau berhasil, ya, silahkan tahan kambingmu, pelihara kambingmu. Dua orang saudaramu yang diberikan onta dan diberikan sapi gagal diuji dengan kekayaan, hanya engkau yang berhasil. Ternyata dari 3 orang yang diuji dengan kekayaan ini, 2 gagal, 1 yang berhasil. Jadi amun kita berusaha jadi dengan sugi harus siap-siap. Ante hendak tergagal diuji dengan kekayaan, harus kita bersyukur, berbagi kepada sesama karena itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi niki intinya ujian ini tidak hanya sakit, sehat ujian masih. Ujian ini tidak hanya miskin, kaya juga ujian. Mari kita berusaha dan berdoa agar kita lulus dengan segala macam ujian di kehidupan kita di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma najjina minal ghammi ya munjiyal mu'minin, farrij 'anal karba ya mufarrijal makrubin. Ya Rabbana ya ghiyasal mustaghisin, ikfina wa najjina wa jami'a aqaribina mimma nakhafu wa nahzar. Wa sakhir lana man ahwajtana ilaih ya mughis wa ghisna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.